Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami, Yomat, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas buku cetak matematika wajib kelas 12 semester 2. Pertemuan 8, bab 4, peluang kejadian majemuk. Adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun yang menjadi materi pokoknya adalah ini. Peluang kejadian majemuk bersyarat, ya. Pada dua kejadian acak A dan B, peluang terjadinya kejadian B pada waktu kejadian A telah terjadi disebut kejadian bersyarat. Terjadi di B pada waktu A terjadi dan dinotasikan dengan P B garis A, garis miring A, ya. Penentuan formula untuk peluang kejadian bersyarat dapat dilihat berikut ini. Peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul ditentukan oleh P A garis B sama dengan peluang A iris B per peluang B dengan syarat peluang B tidak sama dengan 0. Yang kedua, peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul ditentukan oleh peluang B garis A sama dengan peluang A iris B per peluang A dengan peluang A tidak sama dengan 0. Oke. Kita lanjut membahas soal nomor 1. 3 lempeng mata uang di tos. Hitunglah peluang muncul ketiganya gambar apabila telah muncul paling sedikit satu gambar. Ya, kita bahas ya. Jadi ruang sampelnya 3 mata uang logam itu ini. GGG, GGA, GAG, GGA, AGG, AGA, AAG, dan AAA. Jadi ada 8 ya, ada 8 jumlahnya ini semua titik sampel, ada 8. Jadi NS-nya sama dengan 8. Nah, kita misalkan A adalah kejadian muncul paling sedikit satu gambar, atau bisa tulis A sama dengan GGG, GGA, GAG, GAA, AGG, AGA, AAG. Yang sedikit satu gambar berarti bisa satu huruf G, bisa 2, dan bisa 3. Oke? Jadi ada 7 ya. Peluang A-nya ada 7, NA-nya banyak A. B adalah kejadian muncul 3 gambar, yaitu B sama dengan GGG. Ada 1. Di NB atau banyaknya anggota B adalah 1. A iris B adalah GGG. Karena B itu GGG dan di A juga ada GGG. Jadi irisannya A iris B adalah triple G atau GGG. Ada 1 ya. Jadi N A iris B itu sama dengan 1. Peluang A. Peluang A rumusnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 7, NS-nya 8. Ya, NA-nya 7 dan NS-nya 8. Begitu. Next. Peluang B itu NB per NS. NB-nya 1 dan NS-nya 8. Jadi peluang A iris B adalah NA iris B per NS 1 per 8. Next. Peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul ditentukan oleh B garis A sama dengan peluang A iris B per peluang A dengan syarat peluang A tidak sama dengan 0.
Jadi 1/8 per 7/8. 1/8 per 7/8 itu peluangnya adalah 1/7 karena ini dicoret 8-nya 8 dicoret ya sisa 1/7. Jadi peluang muncul ketiganya gambar apabila telah muncul paling sedikit satu gambar adalah 1/7. Nah, kita lihat latihan soalnya nomor 1 A, B. Nomor 2. Iya. Itu tadi nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 2 kita bahas ya. Sebuah dadu bermat 6 dilempar sekali. Berapa peluang muncul angka genap apabila telah muncul angka prima? Jadi ruang sampelnya sebuah dadu itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya NS sama dengan 6. Angka genapnya itu 2, 4, 6. Banyaknya angka genap atau N genap itu sama dengan 3 ya, ada 3 angka di sini. Jadi peluang genap sama dengan N genap per NS. N genap tadi 3 per NS-nya 6. Jadi 3/6. Jadi peluang genapnya 3/6. Terus angka prima itu 235. Ya, 235 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang angka primanya itu 235. Jadi banyaknya angka prima atau N prima itu 3. Dari mana 3? Ya ini 235. Ada 3 angka. Jadi kita bisa rumuskan mencari peluang prima itu N prima per NS. N prima 3, NS 6. Jadi 3/6. Oke. Genap iris prima itu 2 ya. Genap iris prima. Ingat, genap ini 246. Prima 235. Jadi yang sama prima dan genap itu adalah angka 2. Jadi genap iris prima itu 2. Banyaknya 1 ya. N genap iris prima itu 1. Satu angka gini, yaitu hanya angka 2. Jadi 1. Peluang genap iris prima itu sama dengan N genap per prima per NS 1/6. Ya, ini N genap prima iris prima itu 1. NS-nya 6. Jadi peluang genap iris prima sama dengan 1/6. Next. Peluang muncul angka genap apabila telah muncul angka prima dirumuskan ini. Peluang genap garis prima dengan peluang genap iris prima per peluang prima. Peluang genap iris prima tadi adalah 1/6 dan peluang prima adalah 3/6. Jadi 1/6 per 3/6. Oke. Kita perbesar sedikit mungkin. Ya, gitu. Jadi 1/6 ini per 3/6. 6-nya dicoret ya. Jadi 1/6 dibagi 3/6 sama dengan 1/3. Jadi peluang muncul angka genap apabila telah muncul angka prima adalah 1/3. Begitu. Ada latihan soalnya. Nomor 3. Nomor 4A, 4B. Ya. Lalu kita membahas soal nomor 3. Ini diketahui A dan B adalah kejadian-kejadian acak dengan peluang A sama dengan 1/3, peluang B sama dengan 1/4, dan peluang A iris B sama dengan 1/5. Hitunglah bagian A peluang A garis B, bagian B peluang B garis A ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Bagian A. Peluang A garis B itu rumusnya adalah peluang A iris B per peluang B. Peluang A iris B itu 1/5, peluang B adalah 1/4. Dari soal diketahui ya. Ini peluang A iris B adalah 1/5 per peluang B adalah 1/4. Ya.
Jadi 1/5 per 1/4. Pembagian pecahan, pecahan pertama tetap 1/5, bagi rubah jadi kali, pecahan kedua 1/4 dibalik menjadi 4/1. Jadi 1/5 dikali 4/1 hasilnya adalah 4/5. Begitu. Pertanyaan bagian B adalah peluang B garis A sama dengan peluang A iris B per peluang A. Peluang A iris B adalah 1/5 dan peluang A tadi adalah 1/3 ya. Nah, ini peluang A iris B 1/5 dari soal dan peluang A adalah 1/3. Jadi 1/5 per 1/3 ya. 1/5 per 1/3 artinya sama dengan 1/5 dikali 3/1. 1/5 dikali 3/1 hasilnya adalah 3/5. Begitu. Next. Kita lihat latihan soalnya. Nomor 5 bagian A. Nomor 5 bagian B. Ya. Selanjutnya ada nomor 6. Nah, itu dia. Nah, kita akan membahas soal nomor 4 ya. Soal cerita. Sebuah kantong berisi 6 kelereng hijau dan 4 kelereng biru. Diambil 2 kelereng satu persatu dan tidak dikembalikan lagi. Hitunglah peluang dari 2 kali pengambilan itu jika pengambilan pertama ambil kelereng hijau dan pengambilan kedua juga hijau. Jadi N hijau itu ada 6. Dari mana? Dari soal. Ini. Misalnya sebuah kantong berisi 6 kelereng hijau. Jadi banyaknya kelereng hijau atau N hijau sama dengan 6. N biru itu 4. Nah, dari sini soalnya diketahui 4 kelereng biru berarti N biru sama dengan 4. Jumlah totalnya atau NS adalah 6 tambah 4. Banyak kelereng hijau 6 ditambah banyak kelereng biru 4, berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Pengambilan pertama hijau. Ya. Berarti peluang hijau rumusnya adalah N hijau, banyak kelereng hijau per NS. Jumlah semuanya. N hijau tadi adalah 6. Per NS sama dengan 10. Jadi 6 per 10. Begitu. Terus dari soal, dan pengambilan kedua juga hijau. Jadi pengambilan kedua hijau lagi. Gitu ya. Jadi peluang hijau setelah terjadi hijau atau P hijau garis hijau adalah rumusnya N hijau dikurang 1 per NS dikurang 1. N hijau itu 6 dikurangi 1 per 10 kurang 1. NS ini kan 10 dikurang 1. 6 kurang 1 per 10 kurang 1 adalah 5/9. Nah, peluang terambil keduanya kelereng hijau. Yaitu peluang hijau iris hijau. Sama dengan peluang hijau dikali peluang hijau garis hijau. Itu rumusnya. Peluang hijau tadi adalah 6/10. Dikali dengan peluang hijau garis hijau adalah 5/9. Dari mana peluang hijau 6/10? Dari penjelasan sebelumnya ini ya. Peluang hijau adalah 6/10 dikali peluang hijau iris hijau adalah 5/9. Jadi 6/10 dikali 5/9. Next. Jadi hasilnya 6 kali 5 30, 10 kali 9 90. 30/90 begitu. Bisa diperkecil masing-masing kita bagi 10 ya. Jadi hasilnya adalah 1/3. Jadi peluang terambil keduanya kelereng hijau adalah 1/3 atau 1/3. Mantap. Asik. Nah, sekarang ada latihan soal nomor 7A, 7B, ada nomor 8A, 8B. Oke. Nah, ada terakhir pembahasan soal nomor 5 ya. Sebuah kartu diambil dari 8 kartu identik yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapakah peluang kartu yang terambil bernomor prima
jika diketahui kartu yang telah terambil bernomor ganjil, gitu ya. Peluang bersyarat ada pakai garis. NS-nya 8, banyaknya pilih sampel 8-nya karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, banyaknya angka prima atau yang termasuk prima dari 1 sampai 8 adalah ini, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 itu adalah bilangan prima, jadi ada 4. Ya, N primanya 4, NS-nya 8. Jadi peluang prima adalah N prima per NS. N prima tadi 4, per NS-nya adalah 8. Jadi 4 per 8. Lalu yang termasuk bilangan ganjil dari angka 1 sampai 8 adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 ada 4 angka ya. Jadi N ganjil 4, NS 8, jadi peluang ganjil adalah N ganjil per NS. N ganjilnya 4, per NS-nya 8, hasilnya adalah 4 per 8 juga. Jadi peluang prima, yang termasuk prima iris ganjil adalah 357. Prima iris ganjil. Dilihat dari sini, prima itu 2357, ganjil 1357. Yang sama adalah angka 357 dari keduanya. Prima dan ganjil yang sama itu adalah 357. Jadi ada 3 ya, banyak prima iris ganjil ada 3 angka, yaitu 357. Oke. Jadi peluang prima iris ganjil adalah N prima iris ganjil per NS. N prima iris ganjil berarti 3 per 8. Nah, sekarang pertanyaan intinya adalah peluang prima dengan syarat telah terambil angka ganjil. Rumusnya adalah peluang prima iris ganjil per peluang ganjil. Peluang prima iris ganjil itu 3 per 8 per 4 per 8. Dicoret 8-nya, 8 atas dan 8 di bawah, jadi 3 per 4 hasilnya. Itulah dia pembahasannya. Ini ada latihan soal nomor 9 dan nomor 10. Ya, sekian dulu pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video pembahasan kami. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sukses untuk kita sekeluarga. Amin.